soal BPN yang menyusahkan ini? Saya kemarin masih tinggal di rumah, Pak. Since Iya. Masih tinggal di sini. di situ ada Itu kemarin 02. 02. Iya. Tapi udah dibalikin belum? Hah? Belum, Pak. Udah dibalikin. Masih Bang ya? Visita dua. Nanti itu aja ini visita dua ya. Nanti KTP ini nanti dicari sih komunikasi. Ini dulu apa KTP-nya dulu. Nomor berapa, Pak? Semua. Bapak yang masukin ya, Pak? Pak Imam obat. Bapak ada handphone? Pak Imam. Handphone? Enggak, saya nggak masuk. Ini buat Bang Egy. Dari siapa? Pakai Pak Imam sama Lupa Inggris. Dr. Kelo Pengkun. Oh, betul. Ya, salam dari saya ya. Ya. Mohon ikut sabar ya. Tolong semangat. Yang mau ditanya apa kira-kira? Soal pemeriksaan lanjutan aja Bang, prosesnya sejauh mana gitu Bang? Iya. Sebentar Bang. Sip udah? Ya, perlu saya jelaskan kepada rekan-rekan media dan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pendukung Prabowo Sandi, ya, bahwasanya Bang Egy Sujana kemarin tepatnya pada pukul 16 ya, 16.30 WIB, Bang Egy telah memenuhi panggilan daripada penyidik Polda Metro Jaya untuk statusnya sebagai tersangka. Nah, itu diperiksa di ruang unit Kamnek Polda Metro Jaya, Krimum. Terhadap pemeriksaan tersebut, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan Bang Egy Sujana terhadap pemeriksaan tersebut. Karena apa? Karena Bang Egy melalui tim hukumnya sedang mengajukan upaya hukum pra peradilan. Jadi dia ingin menggunakan hak hukum dia, dan dia pada awalnya merasa keberatan terhadap pemeriksaan tersebut. Karena apa? Karena status tersangka ini kan sedang diuji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, dan dia kapasitasnya diperiksa sebagai tersangka. Nah, makanya ada beberapa poin dan klausul yang diajukan kemarin ke penyidik, antara lain yang pertama, ini kan beliau sudah ditetapkan tersangka dengan dasar 2 alat bukti dan keterangan ahli, itu keterangan daripada pihak Polda Metro Jaya. Akan tetapi perlu juga ditekankan dan dihormati hak hukum daripada klien kami untuk menerima saksi ahli kami juga dan menerima bukti-bukti kami serta menunggu keputusan pra peradilan, karena itu adalah hak daripada terlapor ataupun saudara Egy Sujana sesuai dengan kitab undang hukum acara pidana. Dan kemarin terhadap penetapan tersebut, benar-benar tersangka tersebut, saksi ahli kita belum diperiksa dan dimintai keterangannya, sehingga saya merasa hak hukum kami ini belum diakomodir dengan baik, kan begitu. Nah, terhadap tersangka ini juga kan sedang kita upayakan gugatan di pra peradilan. Semestinya kalau memang kita menghormati hak-hak hukum masing-masing pihak, baik pihak pelapor ataupun terlapor, saling diperiksa saksi ahli maupun saksi adicat maupun saksi fakta yang ada, agar tidak terjadinya istilahnya haknya yang merasa diterabaikan, kan begitu. Nah, setelah itu diperiksa pada sampai pada tepatnya pada pukul 5 subuh ya, tadi pagi pada pukul 5 subuh bisa diperiksa, saya dampingi sampai 13 jam lamanya gitu, pemeriksaan Bang Egy. Keluar surat penangkapan untuk saudara Egy Sujana. Jadi surat penangkapan ini saya merasa istilahnya ganjil ya. Kenapa saya bilang ganjil? Kenapa Egy Sujana ditangkap dalam ruangan penyidik? Kan begitu. Yang namanya penangkapan kan analogi berpikirnya kan orang yang mau melarikan diri, ataupun orang yang tidak kooperatif, ataupun orang yang istilahnya ditangkap di luar institusi apapun Polda Metro Jaya. Kan ini dia hadir di situ menghadiri pemeriksaan penyidik, kan begitu. Dan dia selalu kooperatif dan dia selalu hadir. Supaya kemarin dia istilahnya dimintai keterangan pada hari Jumat yang lalu, itu diwakili oleh kuasa hukumnya, dan kuasa hukumnya akan dia diperiksa kalau bisa di kantornya, kan gitu. Nah, terhadap penetapan penangkapan tersebut di dalam ruangan penyidik ya, jadi
kita juga meminta istilahnya keadilan lah, agar ini seimbang, agar ini diakomodir dan saling menghormati hak hukum antara kedua belah pihak, baik pelapor maupun terlapor, kan begitu. Nah, yang kedua, Bang Egy Sujana di sini saya nyatakan adalah sebagai korban politik. Nih saya nyatakan korban politik, karena saya menduga ini sudah masuk ke dalam ranah politik. Kalau berbicara people power, kita harus lihat asal muasal daripada people power tersebut. People power bukan Bang Egy sebagai pencetus people power, ya. Akan tetapi ada berbagai macam pihak dan masih banyak lagi yang menyatakan people power, tapi sampai saat ini tidak ada tindakan. Nah, saya nyatakan klien saya ini adalah korban politik. Terus yang kedua, saya minta kepada tim BPN, ya, kalau seumpamanya tidak bisa membantu, tolong jangan buat kita susah. Itu saja. Susahnya seperti apa? Susahnya seperti apa, Bang? Nggak, karena nanti Sumir harus dijelaskan dulu Bang. Baik. Kalau nanti ditanya agak